Balik lagi di Bedah Akun. Kali ini kita ada anak SMA ya, pelajar ya masih ya? Anak Pelajar atau mahasiswa kayaknya. Pelajar atau mahasiswa, gua nggak tahu. Ngebahas tentang ilmu fikih. Iya. Ilmu fikih itu buat yang non muslim. Jadi ilmu fikih itu ibarat kata kayak hukum. Iya, hukum di agama Islam. Iya. Jadi ada fikih muamalah, hukum dagang. Iya, benar. Fikih masjid ada, hukum masjid apa. Iya. Fikih bernegara juga ada, kayak gitu. Jadi itu hukum ya. Nah, sekarang kita buka, please. Ini Muhammad Akmal Syukur. Siap. Berarti ini santri ya? Benar. Oke, Muhammad Akmal Syukur. Sharing ilmu agama, content creator Islamic contact person 08. Ini permasalahannya. Fikih itu jadi kayak kalau kita ngomong hukum, Riz, even di negara Indonesia aja. Dasarnya itu kan pertama kita KUH Perdata, KUH Pidana. Iya kan? Enggak, undang-undang dasar dulu baru KUH Pidana, KUH Perdata. Ya kan? Nah, baru nanti di situ ada hukum-hukumnya dikategoriin masing-masing. Benar. Hukum perkawinan, hukum beracara, hukum pidana, hukum perdata, hukum Islam, hukum apa tuh namanya, tata negara, hukum agraria, dan lain-lain kan. Nah ini kalau misalnya ngomong cuman sharing ilmu agama, content creator Islami, terlalu general. Jadinya kayak bingung gitu loh. Iya. Sharing ilmu agama kan semua orang punya spesialisasi masing-masing kan. Betul. Di Akra itu yang jadi tuh yang ngebahas tentang agama tuh si Anwar Koladi namanya, CHO. Ya, Anwar terus Koladi. ini apa? Mang Sabron. Soleh terarab-arab. Ya kan? Itu tuh jadi karena dia memilih topik tertentu spesifik gitu loh. Bagas. Itu dia memilih topik nikah. Ya kan? Jadi spesifik. Kalau sharing ilmu agama kan apa? Betul. Lu expertnya di mana gitu loh. Betul. Nah, kan dia ngomongnya fikih. Coba kita lihat Firdi yang sebagai orang nggak ngerti fikih. Gue barusan ngelong hyper lagi. Astagfirullahaladzim. Dia harus belajar fikih muamalah. Ya benar. Akadnya adalah perpetual dex kontrak. Itu derivatif di Firdi. Coba kita buka kontennya. Oke. Yang mana? Bebas. Tapi jauh dari Allah. Saderek wala sallallahu. Wait. Hooknya tadi mah. Sering ibadah tapi jauh dari Allah. Saderek wala sallallahu alaihi wasallam. As-sakhiyu qaribun minallah, qaribun minan nas, qaribun minan jannah, ba'idun minan nar. Wal bakhiru ba'idun minallah, ba'idun minan nas. Buset, ininya aja. Qaribun minan nar. Yang artinya orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia. Ini gue tahu permasalahannya. Dia bikin hooknya sebenarnya udah agak oke. Iya. Cuman bridgingnya kelamaan. Lu baca Arabnya kelamaan. Iya. Benar. Ingat gak semua orang lu ngomong Arab tuh ngerti. Benar. Sih ada video, lu cari di YouTube ya. Ada orang Arab datang ke satu tempat Indonesia. Dia ngomong bahasa Arab biasa, yang sebelah ngira doa. Amin. Iya ada. Amin. Ada. Come on, bro. Ini kita nggak ngerti semuanya bahasa Arab, bro. Dan kita taunya Arab tuh anna uridu ilal fasol yang kayak gitu aja. Jadi kayak bingung gitu loh. Iya, jadi habis hook terus ngelihat orang ngomong apa nih, skip. Kayak apa sih ini, gue nggak ngerti bos gitu. Iya, langsung aja artinya. Benar. Atau dia mungkin bisa tambahin tadi kan dia cuma baca Arab doang ya. Tapi dia nggak ngasih teks subtitle-nya di bawah. Harusnya untuk mempersingkat itu subtitle-nya ada di bawah. Benar, dia usah pengulangan. Secara audionya dia baca ayat, tapi ada subtitle-nya di bawah bahasa Indonesianya. Benar. Nah, itu kan kita udah masuk ke storytelling dan editing dikit ya. Tapi kayaknya nih kontennya tuh juga masih belum cakep menurut gua. Oke. Ya, coba kita lihat lagi. Gua mau dapetin konteksnya dia tuh ngebahas apa sih intinya. Yang sama. Yang lain. Boleh yang kanan atas enggak? Assalamualaikum Ustadz, bagaimana saya punya duit sering hilang, kadang 100, kadang 50.000, kemungkinan yang ngambil makhluk gaib atau bukan, bagaimana supaya uang saya aman, minta tips doanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jika kalian suka hilang uang, pertama yang kita harus lakukan adalah pasang CCTV. Gua nggak expect atau tempatnya
kurang aman atau tidak dapat dipakai. Ini bagus loh. Ini bagus. Lebih konsisten seperti ditabung di bank. Yang ketiga, bisa dititipkan kepada orang yang terpercaya dari kalangan keluarga. Keempat, jika Anda merasa terjadi keanehan yang Bagus. tertentu, pertama bisa amalkan yaitu ayat kursi. Kemudian 3 kul yaitu Isinya Ini bagus. bagus. Isinya Ini bagus. Hooknya kelamaan. Hook sama pembawaannya bro. Iya. Hook sama pembawaannya. Isinya bagus loh ini. Kalau gue hooknya bakal gue gini. Duit sering hilang. Padahal udah disimpan benar. Jangan-jangan diambil makhluk gaib. Iya. Baru ngomong. Assalamualaikum, ada followers saya yang nanya seperti ini. Gak usah lu bacain. Iya, ini Ya, bacanya kelamaan. aja lama banget ini Iya. hooknya. Seperti ini. Gue coba pakai nadanya dia ya. Seperti ini. Terus, nah ini tipsnya buat teman-teman yang duitnya suka hilang. Yang pertama, kalau duitnya suka hilang, pasang CCTV. Kan? Ini udah bagus sebenarnya. Udah bagus Wah, isinya. isinya bagus. Ya sama pembawaannya itu mukanya terlalu deket. Iya. Kayak gitu sih. Kayak lihat cari lagi. Cari lagi yang ini mungkin. amalkan doa ini kalau kamu mau mendapatkan jodoh. Bro, sis, kalau sampai sekarang teman-teman belum mendapatkan jodoh, nggak apa-apa. Dan mungkin sekarang memang waktunya kita masih harus memperbaiki diri sambil merayu Allah lewat doa-doa. Yaitu doanya Rabbi la tadarni fardan. Nah, ini bagus nih. wa anta khairul warithin. Yang artinya, ya Allah, jangan biarkan aku sendirian. Oke, dan stop. Engkau adalah Ulangi hooknya. amalkan doa ini kalau kamu mau mendapatkan jodoh, bro. Stop. Langsung gini. Udah tua masih belum dapat Ngomong-ngomong lagi. jodoh. Ini Udah tua. amalan doanya. Iya. Gitu. Ini ya terkait kita bahas storytelling dan lain-lain. Emang storytellingnya emang harus diperbaiki. Tapi isinya dia udah bagus sebenarnya ya. Yes. Topiknya sih ini dia terlalu melebar kemana-mana loh. Ini Bener. jodoh. Awalnya tadi kan Vicky kan. Iya, fikih apa gitu loh. Yes. Lu mau fikirnya apa? Bener. Jadi lu tuh harus spesifik. Misal Bagas, oh tentang pernikahan, Yes. ya kan? Soleh, bahasa Arabnya. Coba Bukan lihat nih. fikih. Ini kayaknya fikih, dia mau ngomongin fikih ibadah kayaknya nih. Coba wudu membaca Al-Qadar coba. Iya kan? paling dicintai sama Allah hanya gara-gara amalan ini. Bro, sis, biasa kan ketika kita berwudu membaca doa setelahnya, yaitu doanya asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni. Ini bahas tentang wudu. Oke, kalau misalnya ini gue asumsikan, coba lihat lagi. Coba lihat lagi. Gue sih asumsinya dia fikih ibadah ya. Tuh, zikir sebelum tidur. Sholawat dalam keadaan darurat, tidak mampu pergi haji tapi apa ya. Kalau lu memang fikih ibadah, mendingan lu bikin konten mengkoreksi ibadah-ibadah orang yang sebenarnya masih belum sesuai dengan sunnah dan masih belum sesuai aturan. Contoh, kalau misalnya lu belajar fikih ibadah ya, ini karena gue belajar dulu ya. Lu wudu di ember nih, Riz. Ya, gue kasih tahu. Ini menurut mazhab Syafi'i ya. Lu ambil wudu, itu wudu lu pertama pas udah nusuk muka, airnya nggak boleh netes balik ke ember lo. Oh iya, benar. Kalau misalnya dia tes balik, itu udah nggak boleh dipakai wudu lagi, lu harus ganti. Oke. Kayak gitu bro, ya kan? Terus kayak sholat salah, masih salah seperti apa? Contoh, kamu masih sholat seperti ini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, yang kayak dulu ada videonya tuh taraweh, Taraweh yang Allahu Akbar 5 menit kan. 5 Taraweh menit racing. 11 rakaat kan? Nah, weng. iya, itu dikasih tahu kayak tumakninah tuh seperti apa. Kayak gini, sekarang lu yang pada nonton, yang pada muslim, gue tanya, batasnya sudah melakukan tumakninah tuh apa? Nah, tahu nggak? Tahu nggak? Kan kayak sami Allahu liman hamidah, ya kan? Itu tuh hitungnya subhanallah, satu subhanallah. Sami Allahu liman hamidah, subhanallah. Allahu Akbar, baru boleh. Nah, itu kayak gitu yang dibahas sih. Gitu, sama coba lihat bawah lagi. Coba video pakai tripod sih. Oke. Biar lebih better ya. Iya. Pakai tripod. Nah, ini di masjid sini oke nih, bawah. Yang ini. Nah, ya. iya.
View-nya oke. Ketinggalan 1 rakaat ketika Jumatan. Pernah gak sih teman-teman kalian ketika di hari Jumat terlambat datang ke masjid hingga ketinggalan 1 rakaat atau 2 rakaat? Ini dia beberapa tips buat orang yang suka ketinggalan Jumat. Stop. Berdasarkan dari Topiknya sudah menarik, tapi memancing orangnya untuk Iya, mancing emosinya. sah nggak sih kalau ketinggalan 1 rakaat kita jadi masbuk Ya. pada sholat Jumat. Hati-hati guys, banyak yang nggak tahu ini. Nah, kan dengan begitu orang jadi anjir. Kayak Aldi sama nggak sih lu nggak sholat Jumat kemarin sama Aldi Joko yang ngaku lu gue datang sini habis sholat Sholat Id Jumat aja enggak. masih iya. Gue juga enggak sih kemarin. Gitu. Itu sunnah. Jumat wajib. Ini 2 orang gue datang habis sholat Jumat. Aldi mana? Si tidur. Ya kan? Nah, kayak kalau misalnya lu pada ketinggalan sholat Jumat 1 rakaat gitu, masih boleh nggak sih jadi masbuk? Iya. Banyak yang nggak tahu loh. Banyak yang akhirnya kayak udah ketinggalan rakaat, dia balik aja, alah gue ketinggalan 1 rakaat ya jadi sholat Jumat deh. Benar. Gitu. Nah, lu jelasin boleh apa enggak? Iya. Jadi kalau misalnya emang lu mau fikihnya ibadah, fokus di fikih ibadah. Iya, spesifikin. Yes. Dan itu gurih sih ngomongin fikih ibadah sih. Iya, soalnya Banyak waduh, yang banyak orang nggak tahu, pro kontra juga. kontra. Ada yang ngomong bid'ah lah, ada yang Iya. ngomong ini itu. Jadi kita ngomongin tidak secara agama ya, tapi secara kita mau farming engagement itu sangat bagus sekali. Benar. Gitu. Iya, jadi ini harus dispesifikin sih. Iya. Sharing ilmu agama, konten creator Islami ini harus lu ganti langsung fikih ibadah misal. Namanya ganti akmal sholat. Akmal ibadah apa akmal apa? Akmal ibadah Akmal bagus. fikih. Akmal fikih Akmal bagus. fikih. Akmal fikih. Iya, akmal fikih. Kayak Tuh. gitu. Terus sama jangan terlalu dekat gini loh ini. Iya nih, setiap kontennya Kedekatan. bener-bener deket banget. Sama gue mukanya. agak keganggu lihat mic-nya sih. Ininya. Oh, dalemin dong harusnya ke dalam sini loh. Iya. Sama ini Side-nya. juga profile picture-nya lu jangan selfie sendiri gini. Lu minta fotoin kayak temen Iya. lu. Di background putih atau di depan masjid. Iya, gitu apa di kan. depan masjid yang tadi. Atau lagi duduk sambil kayak membaca Quran. Kayak gitu loh bro. Gitu. Oke Jadi sih. tampilan harus lu gini. Lu memang anak pesantren, tapi tampilan lu juga harus enak gitu loh. Iya. Jadi lu nggak perlu bikin setup yang terlalu mewah gitu, enggak. Benar. Tapi at least nih ini masih oke nih. Yang ini masih gini-gini oke nih. ya. Ya kalau pohon pisang jangan di pohon pisang ini loh. Benar. Ijo banget gitu loh. Turun lagi. Nah itu coba atas lagi. Atas lagi. Ih, jangan begini dong bos. Iya. Fotonya jangan iler lu lagi ngeler bos. Odolnya. Mohon maaf ya. Kenapa lu ketawa nih? Maksudnya lu fotonya jangan ada sih. Jangan ketawa, lihat. Iya itu. Kan jijik ya orangnya. Geli dong. Ini kan iler. Ini kan maaf ya, tapi ini beneran iler. Kenapa nggak lu pegang satu sikat gigi, satu odol? Atau muka lu nih lu zoomin, odolnya dituangin gitu loh. Jangan elunya lagi sikat gigi gitu, bos. Itu kan ludah, bos. Akunya main blowing. Jangan dong, bos. Oke. Nah, coba lu banyak di sini kayak gini, ya kan? Lalu coba belajar desain untuk thumbnail lah. Iya, Biar enak dilihat lah. Iya. Ya kan bahas fikih ya. Masukan mungkin ketika mau buat konten tuh bisa mikir di depan hukum kayak apa hukumnya. Nah, itu kan bikin orang penasaran ya. Iya. Sama mikir bagaimana jika gitu. Yes. Bagaimana jika sholat Jumat ketinggalan 1 rakaat. Nah, itu kan bikin bener-bener orang berpikir di depan. What if? What if? What if? Ada 3. What if tadi apa lagi? Apa hukumnya? Apa hukumnya? Heeh. Kenapa? Ya. Kenapa? Contoh. Bolehkah sama What if itu apa? Bagaimana jika? Bagaimana jika? Bagaimana jika kalian tidak keluar kota tapi kalian ketinggalan sholat, bolehkah dijamak sholatnya? Ya. Boleh nggak dikosor sholatnya? Itu. Itu cakep. Bolehkah bolehkah menjama sholat karena malas sholat di mall? Ya. Benar. Itu sering loh. Sering. Itu hal mungkin buat teman-teman yang pesantren
mereka akan dengan gampang gue cari musola dulu sholat. Iya. Tapi gue punya banyak teman-teman yang gue di mall mager banget lepas sepatu, mager lepas kaos kaki, udahlah gue dijama aja di rumah. Nah pertanyaannya boleh apa enggak? Nah, Kayak gitu. iya. Jangan lupa sih kalau bahas topik agama gini tuh hubungannya kan lu udah menyesatkan orang apa kagak ya. Ya. Jadi lu harus sangat berhati-hati buat Ya. konten. Lu harus cari ustadz buat mengklarifikasi buat ini loh Ngejagain lah. ngejagain konten Ngepagerin, lu ngepagerin. ini yang lu sampaikan bener apa enggak. Yap. Soalnya satu orang tersesat jariahnya sampai lu mati. Betul. Yes. Ya paling aman adalah lu harus kasih dalil ya Iya. di sini. Menurut Hadis. buku ini, menurut yang saya pelajari di pesantren. Iya. Kayak gitu sih. sih. Jadi jadi kesimpulannya satu, topiknya lu tentuin dulu. Kalau udah tentuin baru bionya lu tentuin. Karena gue belum tahu topik lu apa, gue belum bisa kasih bio. Username ganti Akmal Fikih atau Akmal Sholat, Iya. Akmal Zikir, Akmal ibadah. Akmal Ibadah, Akmal Sujud. Akmal Sujud bagus. Sujud. Akmal Bagus Sujud, sih. Akmal tawakal. Akmal Tawakal, kelas juga sih itu. Kal. Tawakal bareng Akmal. Anjay. Akmal Tawakal. Terus tampilan Tampilan videonya jangan di pohon pisang, jangan di kebun pisang, Jangan jangan di empang kedekatan. ini loh. Ini di empang. Iya Bos. di empang itu. Iya, jangan kedeketan juga Terus pakai jangan kedeketan, pakai tripod. Pakai tripod. Terus apa lagi tadi ya? Udah sih di Udah, bridgingnya kurang tadi ya storytellingnya diperbaiki sesuai sama yang tadi kita saranin.